Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqibah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faya fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri kewajiban kita, yaitu sidang Jumat di Masjid Batu Ridho di siang yang berbahagia kali ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada ungkapan paling baik yang patut kita ucapkan di hari yang baik. Di hari yang baik ini kita berada di tempat yang baik, masjid rumah Allah. Berada pula kita duduk bersama dengan orang-orang yang baik, para muslim, para mukmin, dan dalam pula kita mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, khutbah Jumat. Maka perkataan yang baik itu ialah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Keluarga Qurrata A'yun. Khatib berdiri di sini bukan berarti lebih pintar atau pandai dari jamaah sekalian. Mengingatkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya buat saya pribadi juga, agar amal ibadah kita nampak lebih baik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga itu sangatlah besar peranannya dalam kehidupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang besar kepada kehidupan kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sunnah, kecuali terletak pada urusan keluarga kita. Makanya kita jumpai di dalam sebuah riwayat dari Bara bin Azib, bahwasanya ketika manusia itu sudah berada di alam kuburnya, lalu mereka mampu menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir, maka sesungguhnya para penghuni kubur itu berteriak. Dan tahukah kita teriakan apa yang diteriakan oleh penghuni kubur itu? Setelah mereka menyelesaikan ujian yang pertama, ketika ditanya malaikat Mungkar dan Nakir, mereka berteriak, Ya Rob, aqimish sa'ata arji ila ahli. Mereka itu berkata, Ya Robku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku bisa bertemu dengan keluargaku. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kedudukan keluarga itu penting banget. Sampai ketika kita melewati kematian,
guncangan sakaratul maut, guncangan kematian, itu pun tidak akan merontokkan memori kita bersama dengan keluarga kita. Makanya teriakan penghuni kubur ketika menyelesaikan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir adalah keinginan dia untuk kembali lagi kepada keluarganya. Untuk menunjukkan betapa istimewanya keluarga dalam kehidupan kita dan kehidupan matinya kita dan kehidupan kita di akhirat. Itulah yang dinamakan keluarga. Disinilah kita paham, makanya pernikahan dan keluarga itu menjadi perkara yang besar. Nanti ketika manusia itu berada di dalam surga. Tidak ada yang sendirian, kecuali mereka memiliki keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, walahum fiha azwajum mutahharah. Sesungguhnya manusia itu ketika di surga mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan, karena tidak ada jomblo di dalam kehidupan di surga. Makanya salah satu syariat yang masih disisakan dari kehidupan dunia pada kehidupan di akhirat itu adalah syariat menikah. Syariat sholat selesai, syariat tawaf selesai, syariat puasa selesai, tapi syariat menikah itu masih ada di dalam kehidupan di surga. Makanya ada pernikahan-pernikahan yang terjadi pada kehidupan di surga untuk membentuk keluarga, supaya memberikan arti pada kehidupan kita ini. Bahwasanya keluarga itu merupakan masalah yang besar, dan itu juga dilakukan dan itu juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun manusia sudah berada di dalam surga. Tidak ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka memiliki keluarga kecil ketika mereka di dalam kehidupan di surga. Ini menunjukkan betapa besarnya peranan keluarga dalam kehidupan iman. Makanya ada satu doa yang kita sama-sama hafal. Ada doa yang kita familiar betul. Doanya itu adalah doa kita mengucapkan Rabbana ba'lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Makanya ada satu doa yang kita sering ucapkan, ya Allah, berikanlah kepada kami yaitu pasangan yang menjadi qurrata a'yun dan keturunan-keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan di dalam doa ini ada dua permohonan yang kita minta. Permohonan yang pertama kita minta supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri dan anak-anak yang qurrata a'yun. Permohonan kita yang kedua dijadikan imam bagi orang yang bertakwa, atau menjadi pahlawan atau pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Kalau kita mentadaburi, ternyata kita akan menjumpai kenapa ada kata permohonan supaya kita menjadi imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa setelah kata qurrata a'yun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga kita. Ternyata para ahli ilmu mengatakan karena pemimpin-pemimpin agama ini atau pemimpin keimanan itu tidak akan lepas, tidak akan pernah didapatkan kecuali itu dilahirkan dari keluarga yang qurrata a'yun. Makanya pahlawan Islam, kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam dan panggung sejarah, tidak pernah kita jumpai pahlawan Islam itu kecuali mereka lahir dari keluarga yang betul-betul qurrata a'yun. Lahirlah anak-anak yang mereka bertumbuh kembang dengan baik dari keluarga qurrata a'yun. Akhirnya mereka, anak keturunannya menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu menunjukkan bahwasanya urusan keluarga itu urusan yang besar dalam kehidupan iman. Dan itu berbeda dengan peradaban yang kita jumpai di barat. Arti qurrata a'yun adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan di dalam doa ini. Qurrata a'yun itu adalah sesuatu yang menenangkan. Apapun badai yang di luar, petir, halilintar, bersaut-sautan,
Tapi setelah kita membuka gagang pintu masuk ke dalam rumah, maka semua petir halilintar yang kita dengarkan begitu memekakkan telinga kita ketika di luar rumah. Sekali kita masuk ke dalam rumah, kita tidak lagi merasakan petir dan halilintar serta berbagai macam badai yang ada di luar rumah. Itulah yang dimaksudkan dengan qurrata a'yun. Tentunya kita harus paham ketika kita telah mengerti bahwasanya posisi keluarga itu sangatlah besar dalam kehidupan iman kita, tentunya ada perkara yang juga harus kita sadari. Bahwasanya membentuk keluarga itu harus betul-betul memiliki ilmu. Supaya kita, bagaimana harapan kita menjadi keluarga yang qurrata a'yun. Kalau kita ingin berkontribusi untuk memberikan sesuatu pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah pastikan keluarga kita ini adalah qurrata a'yun. Karena dari keluarga qurrata a'yun akan lahir anak-anak yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqina imaman. Itu adalah didapatkan kita berhasil menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang qurrata a'yun. Karena sekali lagi pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari keluarga yang betul-betul mereka memiliki sifat penyejuk pandangan dalam kehidupan mereka. Kita layak untuk kita jadikan renungan bareng-bareng, renungan bersama tentang bagaimana kehidupan kita, bagaimana hubungan kita, dan bagaimana konsep di dalam keluarga yang diatur dan disampaikan betulnya oleh orang-orang para ahli ilmi terdahulu. Yang disampaikan oleh para ulama itu adalah pastikan bahwasanya pernikahan itu betul-betul adalah karena ibadah. Masya Allah. Kalau kemudian pernikahan sudah diletakkan ibadah, berarti pernikahan itu yang paling puncak. Yang paling besar faktornya adalah karena ibadah. Bukan karena cinta. Bukan karena kasih sayang. Pastikan pernikahan yang kamu sedangkan itu karena Allah. Dan itu merupakan ibadah. Makanya ikatan ini harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena yang mengintai sebuah pernikahan supaya rusak pernikahan itu adalah syaitan. Karena syaitan itu tidak ada yang dia inginkan kecuali mendapati dua orang yang sudah menikah kecuali rusak. Prestasi tertinggi syaitan adalah bisa menceraikan suami istri. Syaitan memiliki singgasana di atas lautan. Setiap hari anak cucunya melapor berkata, bisa membuat orang bertengkar, membuat orang berzina, membuat orang minum khamr, dan seterusnya. Perbuatan itu selama ini dianggap biasa oleh pimpinan setan, dianggap biasa oleh pimpinan iblis tersebut. Sampai datang anak cucunya mengatakan, dia bisa baru menceraikan pasangan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Pimpinan iblis tadi mengambil anak cucunya yang melapor tadi, yang sudah berhasil menceraikan suami istri, lalu didudukkan dia di sebelah singgasananya. Dia sudah berhenti tugas. Artinya apa? Ini prestasi tertinggi syaitan. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah saya digoda 10 syaitan, maka di dalam rumah itu bisa 1000 syaitan. Bisa saja mungkin istri terlambat buatin minuman, sudah cukup bisa membuat suaminya pergi marah 2 hari tidak ngomong, meninggalkan rumah. Bisa saja suami lupa memberikan pesanan istri, bertengkar 2 hari tidak ngomong, bahkan bisa membuat mengucapkan kalimat yang tidak diinginkan. Syaitan itu sudah memproklamirkan mereka itu. Mereka itu tidak suka dengan pernikahan manusia, karena tahu di situ banyak keberkahan yang akan mereka dapat, yang bisa mereka petik di dalam kehidupan di akhirat nanti. Makanya kemudian mereka apa yang mereka lakukan itu adalah memproklamirkan supaya mereka kemudian berpisah. Lalu kemudian disitulah kita harus paham, berarti kita ini harus selalu berupaya menundukkan syaitan yang terus bergerilya untuk merusak kehidupan pernikahan kita. Disitulah kemudian kita paham ada Allah yang harus kita sertakan. Makanya nikah itu adalah ibadah yang pertama. Nikah itu ibadah karena di situ harus ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wa sholatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ta'ala Qur'anil Karim. Syariat Allah Subhanahu wa taala ini sudah sempurna. Ajaran Islam itu sudah sempurna. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah sempurna. Hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis, termasuk hukum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah sempurna. Nah, kalau kita masih meyakini ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, ada hukum selain hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang lebih baik, ini yang menyebabkan keislaman kita bisa batal. Jamaah sidang jemaat yang dirahmati Allah, menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Hal ini bisa menjadi batal keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum yang sangat detail dalam Al-Quran dan hadis Nabi untuk kemaslahatan manusia. Tiba-tiba kemudian ada hukum yang lain, kemudian kita meyakini, maka berhukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyebabkan batal keislaman kita. Man jahat ma anzalallahu faqad kafara wa man akhira bihi wa lam yahkam fa huwa yadimun fasiqun. Barang siapa yang ingkar terhadap hukum yang Allah turunkan, dia telah kufur. Dan barang siapa menetapkan hukum Allah tapi dia tidak berhukum dengannya, dia zalim fasik. At-Tabari dalam Al-Jami Al-Bayan. Jamaah sedang coba diterima Allah. Apa yang sudah menjadi ketetapan hukum Allah, kita terima sebagai hukum Islam. Dan kita yakini itulah hukum yang sudah sempurna. Hukum yang sudah sangat tepat untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Faqala ta'ala wa tayyibatu fa inna qariyati taqwa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhum rabbayana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat yaqdiyal hajat. Rabbana qil lana wa liqanil latina sabaquna bil imani wa tas'al fi qulubina allatina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ba'lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad tasliman katsiran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.